bagaimana istilah-istilah Al-Quran itu tidak ada lagi di dalam di dalam Bible, dan kembali Islam, Isa, Kristen, Yosua, selesai perkara kita di situ. Nah, begitu. Jadi kita sama-sama berjuang gitu. Nah, di sini kenalan dulu, mungkin sudah kenalannya sama Pak Dehe sama Pak Raja Padoha nih. Kalau Pak Dehe ini saya sering dengar ya dari teman-teman saya bilang gitu, minta juga diskusi sama Pak Dehe gitu. Saya baru kali ini sih ketemu ya Pak Dehe. Bisa kenalan dulu malam ini, silakan. Ya, selamat malam Pak Aldo. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Oh, haleluya, haleluya. Ya, Pak Raja Padoha, kalau Pak Raja ini saya baru pertama kali ketemu ya. Malam, Bang. Selamat malam. Ya. Ya. Kalau Pak Raja ini Kristen jujur. Pak Aldo Kristen asli atau Kristen Paulus? Oke, silakan. Saya kalau ditanya ya Kristen itu aliran apa? Saya bilangnya tuh Kristen liberal. Gitu. Oh ya, mantap. Kalau di Indonesia sebenarnya saya tuh tidak bergereja. Kenapa? Karena kalau di Indonesia tuh ada ratusan organisasi Kristen ya, terbagi menjadi Katolik dan Protestan. Tapi mayoritas ini kalau saya perhatikan itu tidak memiliki ajaran asli. Ya, kebanyakan itu malah ajaran Kristen yang ke Islam-Islaman. Ya, di dalam kitab suci terjemahan yang dipakai sama Kristen Indonesia itu kan banyak tuh istilah Islam, termasuk nama Tuhannya Islam pun ada di sana. Nah, itulah yang saya coba jelaskan ya kepada publik. Ini terjemahan yang kurang pas. Betul. Nah, kepada teman-teman Kristen itu banyak itu yang sudah sadar. Tapi memang tidak sedikit yang kaget dan menolak ini. Makanya bagi Kristen-Kristen yang memang menyadari kalau hidupnya itu memang bergantung kepada sosok yang bernama Allah atau Allah, saya sarankan untuk syahadat aja. Nah, saya sependapat itu Pak Aldo. Iya, betul. Saya sependapat itu. Betul. Lalu ada pertanyaanku Pak Aldo. Ketika Anda punya persembahan mau kirim ke siapa? Ke Pak Loding atau ke Pak Dehe? langsung yang kepada yang membutuhkan aja. Oh, itu bagus juga karena Yesus juga menyampaikan itu memberikan kepada fakir miskin, bukan kepada hamba Allah. Iya, kalau saya begini Pak Dehe ya, kalau saya itu dari kemarin juga ada yang waktu Bang Aldo dia review saya itu pas saya saya sempat naik silaturahmi sama beliau kan. Ternyata itu Nah, waktu itu memang sudah berapa kali saya nyimak Pak Aldo ini dengan Kang Nandar, dengan siapa berbicara asik. Ternyata saya mendukung perjuangan beliau. Jadi beliau ini mau memisahkan Kristen, Islam. Jadi seakan-akan Kristen itu beliau ini punya perjuangan itu, Kristen mau berdiri dengan modelnya sendiri, dengan caranya sendiri, tanpa mengambil istilah-istilah dari lain. Makanya kita bisa lihat kan, Islam sama Buddha biasa, Islam sama Hindu biasa, Islam sama Konghucu biasa. Tapi Islam sama Kristen kok hari-hari begini. Kalau saya pribadi, kalau masuk kepada Nabi Isa, ya silakan. Kalian mau mengatakan bahwa sebagaimana di Galatia 3:13 Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Terserah. Yang penting Al-Quran kami sudah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Jadi kalau kami pertahankan bahwa Nabi Isa alaihissalam dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, tetapi di dalam pemahaman Bang Aldo mengatakan bahwa dia begini, sudah terserah, yang penting kita sudah pisah. Kan begitu. Ya. Yang penting kita sudah pisah. Nah, kita sudah pisah, silakan berdiri sendiri, saya berdiri. Jadi perjuangan kita ini sama-sama Bang Aldo mau Kristen berdiri dengan istilahnya sendiri, kan? Dan kami juga sebagai orang Islam memperjuangkan bagaimana agar istilah-istilah Islam tidak usah ada di dalam Bible. Contoh seperti
alim ulama, ada di dalam rasul. Padahal kan kalau yang apa sih tahu saya apostolos. Dan buat teman-teman netizen di bawah, saya sebenarnya malam ini ada janjian untuk diskusi sama Jeki Sambiring. Nah, ternyata netizen saya, dia tidak mau kalau PKPK, maunya itu Pak Jeki naik ke komal saya saja. Karena kalau PKPK begitu, ya kita ndak bisa skakster Bang Aldo. Kan biasanya begitu kan? Ndak bisa, kalau ndak bisa, karena kalau waktu saya 5 menit, saya kasih waktu dia 5 menit, coba. Selagi kalau mereka memakai Bible yang istilah-istilah ada kata Allah di situ, pertanyaan saya simpel. Carikan di mana pengajaran Yesus untuk bertuhan kepada dirinya. Sepanggal ayat, carikan saja pengajaran. Kan begini, Kristen artinya pengikut Kristus. Apa yang diikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Kita ambil yang pengajaran. Carikan saya saja satu ayat pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya. Karena kalau sampai sekarang Kristen bertuhan kepada Yesus, berarti murid-murid dulu bertuhan kepada Yesus. Nah, ketika murid-murid bertuhan kepada Yesus, otomatis murid-murid itu dapat pengajaran dari Yesus. Kan? Nah, begitu. Jadi bilang sama Jeki otak miring itu naik ke komal saya saja. Karena netizen saya tidak setuju. Karena saya kalau buka komal, saya tidak dapat berbuat apa-apa daripada netizen yang tep-tep layar, Pak. Jadi saya minta persetujuan dari netizen. Gitu. Silakan Bang Aldo kasih edukasi sedikit atau bagaimana, silakan. Iya. Makasih ya Pak PST Loading ya. Ini topiknya menarik ya. Oten atau Kristen bingung dengan Bible-nya. Oknum. Ya. Oknum Kristen. Oknum Kristen. Makanya saya bilang saya tidak pakai Kristen. Kalau Kristen kan nanti kita pukul rata semua kan. Padehe juga Kristen. Tetapi di sini Oten itu oknum Kristen. Jadi ada oknum-oknum lah yang bingung dengan Bible itu. Silakan. Ya. Jadi gini. Bedanya ya di dalam memelihara ajaran agama antara Kristen sama Islam itu bedanya tuh salah satunya adalah kalau Muslim itu diajar bahasa kitab sucinya sejak kecil. Ya mereka nggak perlu lagi nyari-nyari guru ya yang bisa bahasa Arab, itu sudah ada otomatis gitu. Orang tuanya bisa, kalau nggak bisa mereka itu diajar sama guru-guru ngaji. Itu sudah seperti itu tradisinya. Tetapi tantangan di dalam kekristenan ya dimanapun termasuk di Indonesia, kalau mau belajar bahasanya Yeshua nggak ada yang ngajarin, nggak ada. Siapa yang mau ngajar? Gereja besar di Indonesia itu malah ngajarin ajaran Kristen Arab. Ya mereka punya program yang bagus ya, besar bagus gitu kan. Cuman nggak ada, salah satu programnya adalah mengajar jemaatnya bahasanya Yeshua. Sehingga yang dibaca itu hanya terjemahan. Ya, betul. Ya, nah kalau kita diskusi sama Kristen-Kristen lulusan S1, S2 teologi ya, sama juga. Kita tanya pertanyaan sederhana, Yesus ngomong apa? Ya misal tentang Tuhan, tentang Trinitas, tentang doa, tentang Roh Kudus, tentang apapun, coba tanya, ini Yesus ini ngomong apa? Nah, kita tidak akan temukan orang-orang itu menjelaskan, begini loh Yesus ngomong dalam bahasa Aramaik. Beginilah terjemahan netralnya. Nggak ada. Karena memang mereka di sekolah teologi tidak diajarkan. Di gereja, di mimbar tidak diajarkan. Di komsel-komsel mereka tidak diajarkan. Kalau saya tanya ke Pastor Loading atau ke Pak Dehe di sini atau teman-teman muslim yang lain, jelaskan misalnya tentang Tuhan dalam ajaran kalian, itu selalu aja saya mendapatkan pertama-tama itu referensi ayat-ayat kitab suci mereka yang asalnya itu dari bahasa Arab. Jadi itu sumber referensi utama. Begini loh Om Aldo ya, Tuhan itu dalam ajaran Islam itu nih, ayatnya dalam Quran, kalau kurang nih ayat-ayat dalam hadis. Di dalam bahasa Arabnya, lalu ini terjemahannya. Om Aldo mau tahu nggak penjelasannya? Iya, tolong jelaskan, baru dijelaskan. Ini yang membedakan. Jadi, kalau Kristen itu bingung dengan kitab sucinya, yang menyebabkan terjadinya benturan, terjadinya perbedaan ajaran dan aliran-aliran baru itu wajar.
nggak diajarin bahasa aslinya. Yesus ngomong apa itu nggak tahu. Betul. Ya. Nah, untuk menyikapi tantangan ini di Indonesia khususnya, saya buat tim, ya. Nama tim kami adalah tim Pesita Indonesia Merdeka. Itu tugasnya ngapain sih kami? Kami menerjemahkan naskah Aramaik ke Indonesia. Kami buat buku-buku. Kami juga mengajar orang-orang berbahasa Aramaik ini dengan baik untuk bisa baca tulis dengan baik. Nah, saat ini ya kami sudah mengajar ada nggak terlalu banyak ya, masih di bawah 50 orang, tapi ini terbuka untuk umum dan dewasa. Ya, ada 3 orang dari Malaysia dan kebetulan 3-tiganya Muslim belajar Aramaik. Gitu. Nah, jangan mau kalah nih Kristen-Kristen yang lain, karena ini adalah bahasa yang kalian yakini diucapkan oleh Tuhan kalian. Jangan sampai ya teman-teman Muslim nih mempelajari, mereka udah defaultnya udah tahu, Indonesia udah tahu, Arab udah tahu. Jangan sampai 5 tahun ke depan pakar-pakar bahasa Aramaik itu malah orang-orang Muslim aja gitu. Justru kami membuka pada saat ini siapapun yang mau belajar. Nggak taunya animo atau ketertarikan ya masyarakat Muslim untuk belajar juga besar. Saya juga kaget di sini. Ya, saya kemarin diskusi sama Pak Ustadz Kainama. Kalau Pak Ustadz Kainama Inggrisnya casticius ya. Beliau juga beli nih terjemahan kami juga dia beli. Ya. Nah, belum belajar bahasa Aramaiknya. Ya, makanya seneng banget ya diskusi sama saya kasih tahu Aramaiknya kayak gimana. Tapi di ruangan itu ada namanya Ibu Nur Etika. Seorang muslimah. Dia menguasai 3 bahasa. Salah satunya Aramaik. Salah satunya. Makanya dia ngomong dalam Aramaik, oke, ini orang bisa nge-Aramaik, ya. Nah, ke depannya ya, ini saya ingin juga saudara-saudara Kristen juga belajar. Walaupun di gerejanya itu tidak diajarkan. Walaupun pendetanya itu juga belum belajar. Nggak apa-apa kalian sebagai jemaat, orang yang pengen penasaran tahu ya, seperti apa sih bahasanya Yeshua, kalau Yeshua ngomong itu kayak gimana, artinya bagaimana, ini waktunya kalian belajar juga. Padahal ini ilmu Bang Aldo ya. Ilmu ini ya. Ilmu aja, ilmu bahasa. Ini ada satu pendeta beliau tapi merek PDF, pendeta PDF. Ini Bang Aldo. Beliau pendeta PDF. Maksudnya PDF apa? Anda tahu dia bilang pendeta PDF. Ternyata cuma pendeta punya suruh-suruh beli tisu, beli aqua. Silakan Pak Kingdom. Ya, beliau Pak Kingdom. Pak Kingdom, beliau punya bahasa Inggris luar biasa. Beliau kalau bahasa Inggris itu jelas, tepat dan sesat. Bang Aldo, kita di sini kita biasa dengan hiburan. Saya itu selalu dengan hiburan. Jadi sistem saya itu menyerang, tidak menyakiti. Oke, siap. Salam Pak Kingdom. Ya. Salam kenal ya Pak. Masya Allah, beliau kalau sudah di belakang begini hati-hati Pak. Aldo, biasa ini. Kita sudah sering bertemu kok. Masih kenalan lagi. Mau berapa kali kenalan Abang? Iya, maaf. Mungkin lupa ya. Saya nggak ngeh nih. Ternyata Tapi Bapak. izin sedikit Bang Aldo sama Pak Kingdom ya. Dan saya sarankan kepada orang-orang Kristen dan mungkin saudara-saudara Muslim lain yang mau belajar, ini sebenarnya ilmu dari Bang Aldo, ini ilmu ya. Silakan buat teman-teman Kristen agar kita ini bisa nyaman, tenang seperti saya dengan Bang Aldo, Pak Dehe, Bang Padoha, kita duduk bisa kita ngobrol santai begitu, tidak marah-marah seperti saya dengan Pak Kingdom. Kalian belilah kitab yang dibuat oleh kitab suci yang asli, yang bahasa Yesus yang asli, yang ada sama Bang Aldo. Begitu. Ini ilmu teman-teman, ini ilmu teman-teman. Mungkin kalian silakan ya. Saya promosikan di komal saya, kalau kalian mau beli, mau dari Islam pun silahkan kalian beli, ini ilmu. Masalah belajar bahasa Aramaik, nanti kita hubungi Bang Aldo, kita mau belajar bagaimana. Gitu. Mungkin Pak Kingdom, kalau Pak Kingdom ini cuma modal minta. Ya mungkin dia beli, silakan. Ini bahasa Yesus yang asli Pak Kingdom, bahasa Yesus yang asli ini.
Silakan. Oke, gini Bang Aldo, saya ini memang sama loading ini, Bang Loading ini selalu berantem dan berantem dan berantem, tetapi saling merindukan. Mantap. Oke, lanjut, saya nyimak aja dulu ya. Lanjut aja, saya nyimak dulu. Nanti kalau Ya, ada yang saya nggak paham, saya mau bertanya, saya tanggapi nanti ya. Iya. Saya lanjut ya, sedikit aja. Jadi teman-teman ya, sebenarnya Yeshua itu atau Yesus atau teman-teman Muslim bilang itu Nabi Isa, dulu pada saat ngajar itu tidak pakai bahasa Yunani. Ya, ngajarnya itu sehari-hari dengan menggunakan bahasa Aramaik. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Misalnya referensi yang kita ambil dari Jewish Encyclopedia. Di situ ditulis ya, Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Yeshua dan murid-murid terdekatnya berbicara dalam bahasa Aramaik dan mengajar dengan bahasa tersebut. Ya, jadi teman-teman kalau baca naskah Yunani dan terjemahan-terjemahannya itu sudah bagus. Cuma mindsetnya begini, ya. Yeshua ngomong misalnya nih ya, di Yohanan 10 ayat 30. Harus punya mindset di pikiran, ini ngomongnya pasti pakai Aramaik nih. Ya. Karena dia ngomong ke orang Yahudi. Dia ngomongnya tuh kalau teman-teman baca naskah Aramaiknya Eno Wavi Hatknan. Nah, ini kan teman-teman juga nggak tahu kan? Baru tahu. Nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar. Nah, teman-teman pada saat baca yang Yunani itu udah bagus baca ya. Nah, teman-teman harus tahu pada saat baca Yunani berarti itu adalah terjemahan dari perkataan Aramaik beliau. Nah, masalahnya adalah bagaimana yang Yunani ini diterjemahkan ke Indonesia. Yang menerjemahkan itu apakah punya kompetensi bahasa Indonesia atau tidak? Ini saya jujur ya bilang ke teman-teman. Ya, bukannya saya jelek-jelekin kekristenan, saya juga Kristen, keluarga besar saya Kristen, ya. Di Indonesia itu ada sekitar 9 komunitas atau 9 lembaga penerjemah Alkitab. Tapi semuanya tidak punya penerjemah yang benar-benar punya kompetensi bahasa Indonesia. Jadi kalau mereka menerjemahkannya itu nggak netral, nggak pakai KBBI, nggak pakai EYD. Ya, mereka punya definisi sendiri. Misal definisi kata Tuhan, kata Tuhan, kata Allah. Itu mereka pakai definisi aliran masing-masing. Sehingga kalau ketemu sama Kristen yang lain, wah itu pasti berdebat. Karena definisinya aja sudah berbeda. Dan mereka menggunakan terjemahan yang penerjemahnya juga nggak tahu definisinya apa. Nah, karena inilah jangan heran kalau kekristenan di Indonesia, data dari Depak nih, data Depak kan ada Katolik, ada Protestan. Nah, Protestan itu ada 243 aliran. Itu data 2013. Pada saat saya datang ke sana, Departemen Agama, saya dikasih satu buku, tebel. Itu aliran-aliran Protestan. Di Indonesia ada 243. Dan ini harus di-stop. Kalau tidak, ini terus bertambah terus. Itu 2013, sekarang kan 2026, 13 tahun kemudian. Kalau ini tidak di-stop, sekarang ini saya yakin udah sampai 5.000-an. Udah sampai 5.000-an. Di seluruh dunia ada sekitar 60.000 aliran Kristen. Semuanya klaim yang paling benar, termasuk di Indonesia. Debat sana sini klaim saya yang paling benar, kamu sesat. Apalagi nih PST loading sama Dewe, Pak Dehe. Wah, pasti kamu udah sesat, masuk neraka lah kamu nih gitu. Padahal sama-sama kalau ditanya Yesus ngomong apa nggak tahu. Nah, itu dia kesamaannya. Oleh karena itu ya, kita nggak usah lagi istilahnya kalau mau belajar ya ajaran agama yang lain itu boleh-boleh aja, tapi itu bukan prioritas. Prioritas kan belajar agama sendiri.
Kalau Kristen harus tahu Yesua itu ngomong apa. Seperti apa ajaran aslinya. Nah, itu dulu tuh. Oke, sorry Bang Aldo, saya tanggapi dikit ya Bang ya. Boleh, silakan. Ya. Jadi apa yang Abang sampaikan tadi bahwa begitu banyak sekali denom dalam kekristenan. Makanya ini yang paling saya anti sebenarnya Bang Aldo ya, bahwa saya tidak suka dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dia Kristen tetapi saling berargu sama sesama Kristen ya. Karena bagi saya gini Bang ya. Ya. Saya seorang Kristen, tapi saya percaya bahwa di surga nanti Yesus tidak akan pernah bertanya, kamu dari denom apa? Kamu Tritunggal kah? Kamu Jesus only kah? Kamu dari saya sebenarnya Ya. tidak terlalu interest ya sama ya hal-hal seperti itu. Karena bagi saya keimanan Kristen itu apa yang tertulis dalam Alkitab itulah yang harus dipercayai. Apa yang tertulis dalam Alkitab? Oke, bagus. Ya. Jadi ya makanya Abang kan tadi bilang bahwa begitu banyak sekali denom bahkan sekarang ini kan bermunculan itu banyak lagi denom-denom yang baru. Ya walaupun belum dideklar ya secara legalitas. Tetapi saya juga temukan di TikTok ini banyak yang mengklaim seperti itu. Ketika dia memaparkan ajarannya dia berbeda lagi dengan yang lain. Nah ini hal-hal yang baru lagi ini. Makanya saya juga, wah ini gimana nih kita bingung. Ya, pas ini topik kita emang pas ini jadinya. Bingung. Jadi begini Bang Aldo. Jadi saya melihat kenapa di dalam kekristenan itu seperti apa kata Pak Kingdom tadi, ada Kristen dengan Kristen saling mempertahankan bukan tetapi mempertahankan ajaran Yesus tetapi mempertahankan ajaran denom. Saya melihat. Karena begini. Contoh ya. Kelebihan ketika kita kembali kepada original teks itu, ketika contoh kalau di Islam kalau saya di Ternate sini Maluku Utara, ketika saya membaca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, satu ketika saya ke Thailand, orang Islam di Thailand mereka membaca Al-Fatihah pasti sama dengan saya di sini. Karena kita kembali ke original teks, tetap di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika saya ke India, bacaannya tetap sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagaimana dengan Pak Kingdom yang hanya misalnya modal terjemahan LAI? Di apa misalnya kalau di Indonesia sini dia baca ya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, yang tertulis di LAI ya. Nah, ketika Pak Kingdom ke Thailand mau beribadah di Thailand, pendeta Thailand membuka kita versi bahasa terjemahan Thailand. Napoilai sila pola lalakap. Napoilai sila kangen kap. Nah ini Pak Kingdom, tiba-tiba satu ketika ada rezeki Pak Kingdom pergi ke India. Sampai di India dibaca lagi. Masuk gereja dibuka lagi kitab India. Katumbar jahe, ormo ortodos to pure-pure jendegi, karte-karte marne, handor manehi sesotahe. Tapi kalau kembali kepada bahasa Yesus yang sebagaimana diberitahukan Bang Aldo tadi, yaitu bahasa Aramaik. Contoh, Yohanes 1:1. Di Indonesia kembali ke original teks seperti ini. Barisit itauhi hawa milta wahu milta itauhi hawa luat. Allaha wa allaha itauhi hawahu milta. Nah, Anda baca di Indonesia di sini, ketika Anda pergi ke Thailand dan mereka berpegang ke original teks tetap sama. Ketika mereka membaca di atas mimbar baristi, oh ini Yohanes 1 nomor 1. Itauhi hawa milta. Oh ini Yohanes 1:1. Tapi kalau Anda modal terjemahan, saya rasa ketika Anda pergi masuk gereja di sana, tiba-tiba Pak Pendeta dia baca, kan Thailand, napoilai sila pola lalakap. Dia enggak tahu ini kalau bilang marah sama Pak Kingdom cuma amin. Amin. Padahal ini pendeta marah. Nah itu bagaimana itu coba? Coba silakan Pak Kingdom. Silakan. Jadi kan Alkitab itu diterjemahkan semua
bahasa suku yang ada di seluruh dunia ya. Jadi mau ke gereja manapun di seluruh dunia, intinya contoh kalau baca Yohanes 3 ayat 16 ya. Dalam bahasa suku apapun, pasti kita yang bahasa suku kita, bahasa Indonesia kita akan memahami, oh maksud ayat itu seperti ini. Jadi poinnya bukan di masalah terjemahan masing-masing bahasanya, tetapi inti daripada ayat itu. Pasti sama-sama sudah tahu, oh orang Thailand pasti di Yohanes 3 ayat 16 itu bahasanya dia seperti apa. Bahasa Indonesia kita Yohanes 3 ayat 16 seperti apa. Pasti sama gitu ya, esensinya sama. Jadi Nah, bukan ini masalah di perbedaan bahasanya. Ya, oke lanjut. Pak. Saya coba perjelas lagi apa yang disampaikan sama Pak Pendeta Kingdom ya teman-teman. Jadi memang benar kalau yang namanya kitab suci itu, kitab suci Kristen itu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Cuma masalahnya yang dibaca di dalam bahasa Indonesia ini benar nggak sesuai dengan naskah aslinya? Nah itu dia gitu, karena yang menerjemahkan ini nggak punya kompetensi bahasa Indonesia. Nih, saya ambil contoh ayat yang tadi Pak Kingdom itu bacain. Ya. Yohanan atau Yohanes 3 ayat 16, ya kan? Ini karena ini adalah ucapan Yesua, teman-teman harus paham. Aramaik nih, Yesua ngomongnya kayak begini, ya. Hokonoger ahef aloho le almo. Perhatikan ya, ada kata aloho. Ya, aikano levreh yihidayo netel de kulman dam haimen behla nifkat elo newon lah hayedal alam. Nah, di sana tidak ada kata Allah. Ya, nggak ada. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya muncul tuh kata Allah. Ya, saya nggak tahu gimana itu terjemahan LAI, cuma yang tepatnya begini teman-teman ya, kalau diterjemahkan secara netral. Karena begitu besar kasih Tuhan. Nah ya, bukan Allah. Kepada dunia ini, maka dia memberikan putranya yang unik. Bukan putra yang tunggal. Kalau putra tunggal punya satu doang anak. Sementara di dalam ayat yang lain ada anak-anak Tuhan. Misalnya Yohanan 1 ayat 12. Tuhan itu punya anak banyak kalau di dalam kekristenan nih. Ya. Jadi nggak cuma satu. Nggak boleh ada istilah anak tunggal. Kalau misalnya anak tunggal, Yesua, berarti Pak Kingdom sama saya anak pungut. Nah, terus lanjut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak terhilang, melainkan mendapat hidup kekal. Kalau diterjemahkan dengan baik, maka kita dapetin nih maknanya yang tepat. Tapi kalau terjemahannya salah, sudah otomatis ajarannya jadi salah. Oke. Ini saya sebenarnya mau panjang lebar di sini, cuma mohon maaf nih Menteri Keuangan kasih kode-kode. Oh iya iya Pak sih. Aldo, Satu lagi Bang. Pak Aldo, saya bertanya satu aja Pak Aldo. Sebentar dulu Boleh. Pak Kingdom ya. Coba Pak Aldo jelaskan kepada kami sesuai dengan perkataan Yesus, apakah Paulus itu mengajarkan untuk menuhankan Yesus atau hanya junjungan di dalam Alkitab asli? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya, jawabannya singkat tidak. Ya, betul. cuman gini teman-teman, kami menerjemahkan itu fokus yang sudah selesai adalah kitab Injil. Jadi ajaran-ajaran Yesua. Sementara terjemahan kitab-kitab Paulus itu baru selesai kami kerjakan di Desember ini. Jadi mohon maaf kalau bertanya tentang ajaran Paulus, saya cuma singkat-singkat aja. Intinya Paulus tidak pernah menuhankan sosok Yesua ini. Ya, Di dalam betul. 1 Korintus 8 ayat 6, ini terjemahan yang tepat ya. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Sang Bapa. Nah, berarti Yesua bukan Tuhan. Ya, betul. Betul. Gitu. Nah, kalau LAI di situ kan satu Allah saja. Dan
Tuhan Yesus gitu kan. Berarti ada Tuhannya di situ. Yesus sebagai Tuhan. Padahal enggak. Sekali lagi, ini kesalahan si penerjemah. Sehingga banyak orang yang baca jadi salah paham. Jadi saya nggak mau bilang semua Kristen di Indonesia sesat. Enggak. Ya, termasuk orang tua saya sendiri. Ya, masih nyembah Allah gitu kan, ke gereja nyembah Allah. Itu korban terjemahan. Nah, teman-teman, kita punya kesempatan untuk belajar terus. Kita pakai waktu buat belajar dan diskusi di sini supaya kita bisa sama-sama tahu. Pastor Loading, Pak Dehe, dan yang lainnya, Pak Raja sama Pak Kingdom, aku tak pamit ya. Siap, Makasih Bang banyak Aldo. Nanti waktunya. mampir-mampir lagi Bang Aldo ya. Satu lagi. Jadi Ya. ada yang tanya itu, mungkin kalian yang mau beli silakan DM saja Bang Aldo di akun yang ini ya.